Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tutorial materi mengenai kompetensi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, nama saya Ilham Busiantoro, dan ada dua rekan saya, ada Raffi Gani Razak dan juga Novan Akbar Darmawan. Baik, sebelumnya kita mesti paham dulu apa yang dimaksud dengan kompetensi. Nah, di sini kompetensi memiliki definisi yaitu deskripsi mengenai perilaku. Nah, deskripsi ini merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik, pribadi atau ciri khas, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan, atau keahlian. Nah, menurut Spencer and Spencer tahun 1993, jenis karakteristik yang membentuk kompetensi itu ada 5 atau biasa kita kenal dengan nama iceberg model. Nah, ada yang pertama ada motives atau konsistensi berpikir, kemudian ada traits, tanggapan yang konsisten, selanjutnya ada self concept atau nilai imajinasi seseorang, kemudian ada knowledge atau informasi, dan yang terakhir adalah skills atau kemampuan. Selanjutnya itu klasifikasi kompetensi. Menurut Palan, ada 4 klasifikasi kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan sekumpulan keahlian, teknologi, dan kapabilitas yang dimiliki organisasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dan menghasilkan nilai lebih di mata pelanggan. Lalu yang kedua adalah kompetensi peran. Kompetensi peran merupakan kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan perannya pada suatu posisi tertentu di dalam organisasi. Lalu yang ketiga adalah kompetensi perilaku. Kompetensi perilaku adalah karakteristik individu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, mencakup kepribadian individu, cara individu berinteraksi, cara pengambilan keputusan, dan etika kerja. Lalu yang keempat adalah kompetensi fungsional. Kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Lalu selanjutnya adalah kerangka kompetensi. Nah, dalam kerangka kompetensi, Pavilion Romawi ini menggambarkan integrasi kompetensi di dalam suatu organisasi. Dapat dilihat bahwa kompetensi inti digambarkan sebagai atap dari Pavilion Romawi. Atap ini menggambarkan kompetensi yang paling penting bagi keseluruhan organisasi, karena kompetensi inilah yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dan nilai lebih di mata pelanggan. Lalu kemudian di bawahnya terdapat kompetensi peran. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan perannya pada suatu posisi tertentu dalam organisasi. Kompetensi ini digambarkan berhubungan dengan 4 pilar penyangga, yaitu aktivitas, orang, sumber daya, dan informasi. Lalu kemudian di tengah terdapat kompetensi perilaku. Kompetensi ini digambarkan sebagai suatu karakteristik tersembunyi di dalam setiap individu yang berkaitan dengan kinerja yang efektif. Kompetensi ini digambarkan berhubungan dengan 4 pilar, yaitu tugas, atribut pribadi, hubungan antar individu, dan pelayanan. Lalu yang paling bawah adalah kompetensi fungsional. Kompetensi ini digambarkan sebagai fondasi dari Pavilion Romawi. Kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Untuk penyusunan kompetensi, ada matriks kompetensi yang menggambarkan profisiensi level kompetensi yang dituntut untuk setiap jabatan yang ada dan dituliskan dalam bentuk matriks pada setiap jenis kompetensi yang tersedia. Matriks kompetensi menjadi dasar dalam penyusunan Position Qualification Profile atau PQP untuk setiap posisi yang ada. Berdasarkan PQP dapat disusun Incumbent Qualification Profile atau IQP untuk setiap orang sehingga teridentifikasi kesenjangan di antara keduanya. Kesenjangan inilah yang menjadi rujukan dalam penyusunan Training Need Analysis. Selanjutnya ada penyusunan kompetensi menggunakan metode PQP dan IQP, contohnya untuk jabatan General Manager Audit and Risk Management. Dapat dilihat dalam tabel terdapat 5 komponen, yaitu
Yang pertama ada kompetensi yang merupakan uraian mengenai persyaratan, kecakapan atau keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dikuasai suatu posisi untuk dapat mengerjakan tugasnya. Yang kedua ada level kompetensi atau position qualification profile yang merupakan profil atau tingkat penguasaan kompetensi tertentu yang standar untuk setiap posisi. Arti standar adalah apabila kompetensi ini dikuasai dalam level tersebut, maka hasil kerja paling tidak dapat diterima. Yang ketiga ada kondisi saat ini atau incumbent qualification profile yang merupakan profil atau tingkat penguasaan kompetensi oleh si pemangku jabatan sekarang. Profil ini didapat dari penilaian kinerjanya. Yang keempat ada gap yang merupakan perbedaan antara PQP dengan IQP, bisa plus atau minus. Nomor 5 yang terakhir ada treatment yang merupakan tindakan yang dibutuhkan untuk menanggapi adanya gap. Nah, contoh di tabel menunjukkan adanya gap dalam kompetensi fungsional risk management, di mana ketentuannya seorang general manager diharuskan memiliki kompetensi level 5, sedangkan kemampuan yang dimilikinya sekarang hanya 3. Nah, gap yang dihasilkan adalah minus 2. Untuk tindakan yang harus diambil ialah karyawan sebaiknya mengambil sertifikasi CRMP dari LSPM AT. Berikut daftar pustaka dari pemaparan presentasi kami. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.